Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep pastel mini pedas manis yang super simple, mudah dan enak. Sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide isian toples lebaran. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 75 gram udang rebon yang sudah dicuci bersih, kemudian tiriskan. Lalu kita masukkan ke dalam wok pan atau wajan. Selanjutnya ini kita sangrai hingga kering. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah udang rebon kering, lalu ini kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, kemudian masukkan ke dalam gelas blender. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan bawang putih goreng. Lalu tambahkan seasoning meliputi 5 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan cabai kering bubuk. Kemudian ini kita proses hingga halus. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah halus kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 125 gram tepung terigu. Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Untuk tepung gunakan protein rendah. Selanjutnya tambahkan 25 gram tepung beras. Lalu 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 50 gram margarin. Kemudian aduk campur hingga rata, gunakan bantuan tangan seperti ini hingga tepung memasir seperti ini. Selanjutnya tuangkan 3 sendok makan air hangat. Tuangkan air hangat secara bertahap. Di sini saya tuangkan 2 sendok makan terlebih dahulu. Lalu ini kita uleni hingga tercampur rata. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini saya tambahkan kembali 1 sendok makan. Lalu uleni kembali hingga tercampur rata dan membentuk adonan. Apabila menggunakan sendok makan biasa, bisa menggunakan takaran 4 sendok. Tidak perlu sampai kalis, cukup menggumpal seperti ini saja. Setelah adonan tercampur rata, langkah selanjutnya tutup dengan plastik wrap atau bisa juga dengan kain. Selanjutnya ini kita istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 30 menit. Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Lalu ini kita gilas, gunakan bantuan rolling pin. Pipihkan, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Dengan ketebalan kira-kira 1 mm. Setelah cukup tipis, langkah selanjutnya cetak menggunakan cetakan kue talam. Nah, seperti ini. Di sini saya gunakan cetakan kue talam yang berukuran kecil. Selanjutnya pisahkan untuk sisa adonan. Nah, seperti ini. Untuk sisa adonan ini kita bisa gilas kembali. Berikut ini untuk sisa adonan kita pipihkan kembali. Gilas untuk adonan gunakan bantuan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol bekas. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita cetak kembali menggunakan cetakan kue talam. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa untuk dipisahkan untuk sisanya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya ambil 1 kulit. Nah, seperti ini. Kemudian isikan dengan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Di sini saya isikan sebanyak 1. Selanjutnya saya isikan sebanyak 1/4 sendok teh.
Tekan-tekan seperti ini, pastikan menempel dengan kuat. Setelah menempel dengan kuat, selanjutnya kita pilin dari atas ke bawah atau bisa juga sebaliknya. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hingga selesai. Pertama, ambil satu lembar kulit, kemudian isikan dengan bahan isian. Di sini saya isikan sebanyak 1/4 sendok teh, atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu satukan dan rekatkan untuk kulitnya. Nah, seperti ini sambil ditekan. Setelah menempel dengan kuat, selanjutnya kita pilin dari atas ke bawah atau bisa juga sebaliknya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan 60 buah. Setelah adonan selesai dibentuk, langkah selanjutnya panaskan minyak goreng. Setelah minyak cukup panas, kemudian goreng pastel hingga coklat keemasan. Gunakan api sedang cenderung kecil saat menggoreng supaya tidak mudah cepat gosong. Jangan lupa sesekali diaduk supaya matang dengan merata. Setelah cukup coklat keemasan seperti ini dan minyak sudah tenang, selanjutnya ini kita bisa angkat pastel dan tiriskan. Untuk resep kulit pastel ini tidak menyerap banyak minyak. Nah, seperti ini terlihat tidak berminyak sama sekali. Kemudian ini kita tunggu hingga dingin. Setelah dingin, selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam toples. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan satu toples yang berukuran 500 gram, ada lebih sedikit. Berikut ini untuk pastel mini pedas manis siap untuk dinikmati. Untuk teksturnya garing dan renyah, sedangkan untuk rasa gurih, pedas, manis, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.